Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bernostalgia, menceritakan masa lalu tentang keberadaan kerajaan Balanipa Mandar. Kira-kira pada sekitar tahun 1500-an, yaitu abad ke-16, kerajaan Balanipa ada di muka bumi. Pada awalnya daerah ini dihuni oleh, cikal bakalnya daerah ini dihuni oleh para tumakaka. Tumakaka itu adalah orang yang dituakan oleh kelompok masyarakat pada masa lalu. Jadi banyak tumakaka. Kemudian setelah tumakaka ada juga terbentuk papuangan. Inilah pada saat itu para tumakaka ini yang juga disebut papuangan ingin mendirikan sebuah kerajaan atau pemerintahan yang lebih tinggi daripada apa yang dimiliki saat itu. Jadi penginisiatifnya ada beberapa orang, antara lain Puan Dipoyosang selaku cikal bakalnya Papua Limboro atau Pulau Limboro. Kemudian Puan Digandang, cikal bakalnya top leaders kerajaan Balanipa atau Maradia, raja kerajaan Balanipa. Kemudian ada yang lain-lain, Puan Dirano, Puan Dipangale, dan Tumakaka Tumahubeng Kasamba. Ini penginisiatif. Ceritanya begini, pada mulanya itu kerajaan ini bukan namanya kerajaan, itu baru istilah Maradia atau Majara, sekaligus mengukuhkan, mengangkat bapaknya Turilaling yang disebut Puan Digandang menjadi raja, menjadi Maradia pada saat itu. Bukan, saya kira belum seperti raja. Ya, sebelum dilantik Puan Dipoyosang menjadi Maradia Tamajara, maka terlebih dahulu dimahkotai Puan Dipoyosang sebagai Papua Limboro oleh Tumahubeng, dan Puan Dipoyosang mengukuhkan, melantik bapaknya Turilaling, Puan Digandang menjadi Maradia Tamajara pada saat itu. Lanjut ceritanya, wilayah ini didengar bahwa dia membentuk sebuah pemerintahan yang lebih di atas daripada apa yang dimiliki sekarang. Maka pemerintah yang disebut Tumakaka di sekitarnya itu cemburu, dan dia datang menghancurkan daerah itu. Lama berselang, berkelahi dan lain sebagainya. Maka tidak tentram, negeri ini tidak tentram, karena siang paginya mendirikan bangunan, malamnya dihancurkan oleh para tumakaka yang tidak setuju dengan itu. Selanjutnya pada saat itu, karena penginisiatif ini mengenal betul bahwa ada cucunya, ada cucunya di kerajaan Goa yang sementara menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata kerajaan Goa yang disebut Imanjang Bungi. Maka dia berpendapat barangkali lebih bagus kalau cucunya yang ada di Goa itu sementara menjabat panglima angkatan bersenjata dikembalikan ke sini. Siapa tahu beliau itu yang bisa mengamankan daerah. Ternyata konsep itu dilanjutkan, dan yang diserahi tugas untuk mengambil Tumakaka, mengambil Turilaling itu, atau belum namanya Turilaling, menyambungi itu Papuangai Moso yang disebut Tumakaka Papua Mesa, Tumakaka Ponding Papua Mesa. Itu yang kelima, dan dia berhasil membawa pulang, karena beliau itu komunikasinya di kerajaan Goa pada saat itu adalah
kalau saya tidak salah, yang menjabat itu Pak Parsi Kalonnya, kalau saya tidak salah, ya, menyetujui hal itu, sehingga sebelum kembalinya dari Goa, Sumbairi Goa, Raja Goa itu mempersiapkan cenderamata untuk diberikan kepada menyambungi, karena beliau itu berjasa untuk membesarkan kerajaan Goa pada saat itu. Dia kemudian diberikan cenderamata yang pernah yang disebut itu cenderamata yang pertama disebut sebatang pohon nipah yang berupa bibit, kemudian juga diberikan takbilore, kemudian dan lain-lain gandang ada lagi. Itulah yang dibawa kemudian menyampaikan pesan. Dia bilang, "Topasi Kalona, punrap boko mulam pamu, tiap rap pekodi, rap piagola, aku rap petongko kaluku." Kira-kira terjemahannya begini, bila engkau telah menjauh, kenangkan lalaku dengan indah, ibarat kanda gula manisan, ibaratkan dinda gurinya sangkal kelapa. Barangkali itu identiknya, karena itu dalam bahasa Makassar. Selanjutnya dengan perahu yang dinumpani ini tiba di Balanipa dan berlabuh di Pambusuan. Dia masuk di Pambusuan dan setelah tibanya di Pambusuan, ya, tidak lama bercerita, mengambil inisiatif menghancurkan satu-satu, karena itu sudah ada datanya bahwa inilah tumakaka inilah yang menghambat ide bapaknya, termasuk tumakaka Ilengu, kakak Lekit Isarari, kemudian tumakaka Regeang, semuanya dihancurkan pada saat itu. Setelah itu Imam Jambungi menghadap ayahandanya di Lampung, menyampaikan bahwa semua yang mengganggu Bapak ini untuk mendirikan kerajaan telah saya bunuh. Pada saat itu ayahandanya bersama dengan Buat saya, pamannya gembira, dia sangat berterima kasih. Selanjutnya ya dia punya harapan baik bahwa konsep mendirikan suatu pemerintahan yang lebih di atas daripada yang dimiliki sekarang itu bisa kita lanjutkan. Dan tidak lama kemudian bapaknya ini Pondi Gandang yang menjabat sebagai Maradia Tambajara sakit-sakit dan akhirnya juga meninggal. Dan pada saat itu ketika dia meninggal, maka Hadat pada saat itu sepakat untuk menggantikan Maradia Tambajara ini dan dijatuhi jatuh kepada anaknya, yaitu Menyambungi. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah cikal bakal raja pertama. Akhirnya Tuli Laling itu menjadi raja pertama, karena pada saat itu pada bapaknya pada saat itu belum menjadi sebuah kerajaan Balanipa. Tetapi ketika Tuli Laling karena membawa cenderamata dari Goa itu sebatang pohon nipah yang ditanam di daerah Bukit Tambajara sebelah utara, dia tanam di sana, itu pohon nipah itu dibala supaya aman dari gangguan hama termasuk manusia. Itu sungguh-sungguh. Dan itulah yang menjadi sebuah cikal bakal penamaan kerajaan Balanipa. Karena Nipa itu memang kuat perakarannya. Ada barangkali pengertian filosofi sehingga pohon nipah itu disakralkan. Dia tanam di pinggir kali. Dia bagus pertumbuhannya, kuat dan lain sebagainya. Itulah menjadi semua cikal bakal. Nah, banyak pendapat yang lain, tapi menurut saya itulah yang rasional. Kenapa sampai nipah itu ditanam? Ya, leluhur kita itu sudah mengenal
erosi. Jadi dia tanam di pinggir-pinggir kali sehingga erosi yang terjadi itu bisa dikendalikan. Itulah cikal bakal kerjaan Balanipa. Selanjutnya setelah Tuli Lalin ini menjabat kerajaan Balanipa, struktur organisasi pemerintahannya itu juga belum sempurna. Dia benahi terus, terutama dari Hadat 10 belum juga lengkap. Selanjutnya yang lain. Sementara di lain pihak masih ada kerajaan yang sering mengganggu daerah itu, antara lain kerajaan Pasuruan. Dan pada saat itu Tuli Lalin dipus-puskan dia punya tenaga untuk menghancurkan kerajaan Pasuruan. Kerajaan Pasuruan ini hancur ketika diserang pada saat itu, dibantu oleh dua orang, yaitu Tuan Kakak Yan Daud dan Tuan Kakak Ibanato. Sistemnya begini, sistem penyerangannya, karena kerajaan Pasuruan itu dipagari oleh pohon salak yang dia dipagari, akhirnya untuk menyerang kerajaan Pasuruan itu susah. Dan kerajaan Pasuruan ini berada di sekitar Kecamatan Lujo sekarang. Jadi pada saat itu dikelilingi dipagari pohon salak yang banyak durinya, ya barangkali sebagai benteng. Tapi dengan inisiatifnya, akal yang dipakai oleh para pembantu Tuli Lalin, barangkali yang dua orang itu, Tuan Kakak Ibanato dan Tuan Kakak Yan Daud, dia mengumpulkan manik-manik yang sejenis emas itu, kemudian dia hembur malam-malam, dia masuk dengan pasukan berkuda, dia hemburkan manik-manik itu di bawah pohon salak. Ketika pagi harinya, ini kan orang dulu itu kaget melihat yang berkilau-kilau itu, disangkanya emas. Akhirnya pada saat itu masyarakat, termasuk pemerintah kerajaan dulu itu, ditebas pohon salak karena disangka emas itu dia mau ambil. Kalau tidak ditebas tidak dapat emas itu atau manik-manik, ditebas. Ketika sudah ditebas, ya beberapa hari kering dan dia bakar. Diambillah manik-manik itu. Kemudian ketika sudah dibakar, berarti benteng pertahanan kerajaan Pasuruan itu hancur. Disitulah bobol dia diserang hingga kerajaan Pasuruan hancur pada saat itu. Alhasil bahwa kerajaan Balanipa ini sudah hampir dikatakan tidak ada lagi musuh yang sangat kuat, dan akhirnya juga Tuli Lalin menjabat sekian puluh tahun. Tiba saatnya sakit-sakitan dan sakit-sakitan. Kemudian waktu dia sakit, dia berpesan, dipanggil semua pemangku adat pada saat itu. Dia mengatakan kepada para pemangku adat dengan dalam bahasa Mandanta, "Balon dulu duang yang tak mati ya. Mau wanau, mau apou, dalam sorong dari peuluan, dalam papan bunga, matok dari kirona, masuangi pulbuluna, ini dari masa yang kita barang ini, apa ia untuk nomor 20 ini?" Kira-kira pengertian dalam bahasa Indonesia begini. Andai kata saya besok lusa mati atau meninggal, biar anakku, biar cucuku, kalau dia punya tingkah lakunya tidak semuanya kasar, kaku, tidak menyayangi orang kecil, majalah sekali-kali diangkat menjadi seorang raja, menjadi seorang pemangku adat atau yang lain-lain. Karena itulah yang akan menghancurkan negeri ini. Pesan leluhur itu menjadi suatu ukuran, menjadi suatu tindakan untuk mengangkat pemangku adat atau raja. Itu ketika meninggal, maka digantikan oleh seorang putranya, yaitu Tuan Payu.
Bapak Ibu yang saya hormati, Balanipa ini cukup unik. Karena sejak abad ke-16 sampai sekarang itu sebetulnya sudah mengembangkan itu demokrasi yang disebut sistem parlementer. Jadi parlemennya itu adalah lembaga penukayan dengan hadat 10. Nah, itu yang di situ. Jadi dalam sistem parlementer itu tidak ada orang yang pemangku dalam negeri itu yang bisa kewenangan, termasuk raja. Apalagi kalau pemangku adat yang lain tidak bisa. Dia harus hasil musyawarah mufakat yang disebut dalam kontrak mandat. Allah buang arah, itulah yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Nah, sistem pemerintahannya itu mengenal kalau istilah demokrasi sekarang di dunia internasional mengenal BDA. Jadi pengangkatan dari bawah naik. Cuma Bubeng yang diangkat orang tua dari bawah itu mengangkat Papua, dan Papua mengangkat Baladia, mengangkat raja, dan seterusnya. Saya seperti ini yang menjabat sebagai Polimoro atau Polimoro berhak melantik, mengukuhkan top leaders kerajaan Balanipa. Ya, tahun lalu saya sudah buktikan, tahun 2010 saya sudah melantik raja yang ke-55. Lalu seterusnya yang perlu diingat bahwa kerajaan Balanipa ini sebetulnya hampir saya katakan dia tersekian kerajaan yang ada di Mandar itu paling sudah modern, karena dia komplit. Ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Eksekutifnya kan raja dengan gubernur dan pemerintah yang lainnya, menteri. Kemudian eksekutifnya itu ada lembaga penukayan, ada hadat 10. Jadi dia yang persis sama sistemnya Soeharto. Dulu ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada MPR, yang kemudian dirangkap, jabatan itu dirangkap ketuanya, ketua MPR DPR pusat. Seperti dulu, seperti itu. Karena terus terang bahwa yang menjabat ketua DPR MPR pusat di dalam kerajaan Balanipa identik itu di Polimoro. Polimoro artinya saya, ya terus terang saya diberikan rahmat Tuhan ini karena mampu membenahi. Ya terus terang bahwa yang membenahi di Balanipa dahulu kala memang turunan saya, leluhur saya yang punya inisiatif ini bersama-sama dengan Tuan Diganda. Terbukti dialah sekarang ini muncul lagi cucunya yang bisa melakukan seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang penting juga ya, ada ABRI-nya, ada 4 angkatan. Sama dengan di Indonesia sekarang ada 3 angkatan, ada Polri 1. Dulu juga ada angkatan bersenjata yang disebut Anangguru Pak Budasang, Anangguru Jok Matoa. Ini khusus yang bertugas di istana, mengawal istana. Kemudian ada Anangguru Pak Budasang, ini khusus bertugas di daerah yang berdomisili di Samasundu. Nah, ini bersenjatakan Sumpitan, Budasang, Sumpitan. Kemudian ada Anangguru Pak Kawusu yang berdomisili di Moso. Itu Pak Kawusu itu bersenjatakan tombak yang bercabang. Kemudian ada Anangguru Pak Sinapak yang berdomisili di Torang, Banuakayan Torang. Itu bersenjatakan senapa yang terbuat pelurunya terbuat dari tumarra itu. Selanjutnya ini lembaga penukayan. Inilah sebetulnya sumber kekuatan untuk membuat mengangkat raja dan bahkan pemangku adat yang lain juga bisa menyampaikan ide-ide itu.
Selanjutnya sedikit ada perbedaan tentang sistem yang ada di Indonesia ini, sistem organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia ada Jaksa Agung. Kalau di kerajaan Balanipa dulu tidak ada istilah Jaksa Agung, tetapi urusan-urusan yang lain di menteri itu ada semua. Inilah yang dulu ini kabinet. Kalau sekarang itu kabinet apa ya? Ini kabinet. Ini kabinet Dewan Menteri. Ada semua ini. Ada Menteri Pertaniannya, Menteri Kehutanan, tapi lain istilahnya. Ada Menteri Hukum dan HAM. Ada juga di dalam itu. Tapi ada beberapa yang merangkap sehingga jumlahnya 10 itu. Kalau sekarang menteri itu lebih 30 kalau tidak salah. Ada semua di sini. Tetapi ini selain duduk di di kabinet, dia juga duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau dalam bahasa lontar, dia duduk juga di Gori Al-Lebuang. Gori Al-Lebuang itu jalur musyawarah mufakat. Juri Parenta itu luar bahasa lontar, itu jalur pemerintahan. Itu barangkali. Kemudian Balanipa ini ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain di daerah utamanya, di daerah Mandar, karena sebetulnya ini Balanipa ini menjadi dituakan menjadi bapak dari persekutuan Pitu Lunasalu, Pitu Badaminang. Jadi Pitu Lunasalu itu 7 kerajaan yang ada di hulu dan 7 kerajaan yang ada di hilir. Balanipa yang dituakan, Kemudian ada istilah Indo. Kalau di Badaminang ada istilah Indo. Indo adalah Sendana. Kemudian yang lain itu yang 5 anak, ada juga anak angkat Binuan. Itu dalam persekutuan Badaminang. Jadi dalam persekutuan Pitu Lunasalu, Pitu Badaminang ya sudah ikut Pitu Lunasalu dan ikut Pitu Badaminang dan bertemu di Lujo pada saat itu. Disitulah cikal bakal penyamaan nama Mandar nanti kita bahas kemudian. Itu barangkali itu sesi pertama bisa saya sampaikan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.